Jadi Mas, di rumah saya itu Iya. di belakangnya itu makam Makam. kakek saya. Oke, oke. Iya. Saya lari di tengah lapangan itu langsung kayak saya masuk ke dimensi lain. Wah, Terus bangun, kok ada orang berdiri, berdiri. orang berdiri besar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk kita semua. Selamat datang di Kisah Sendikala, waktu di mana mereka yang tidak terlihat berkeliaran. Kali ini saya bersama narasumber dengan Mas siapa? Mas Abdul. Oke, dan Mas Abdul. Jadi Mas Abdul kali ini akan bercerita mengenai pengalaman horornya semasa SMA ya Mas ya? SMA, kuliah. SMA, kuliah, wah banyak banget nih kayaknya Mas. Banyak banget, oke. Mungkin saya perkenalan, nama saya Abdul Qadir Jalani, pekerja dan baru banget masuk kerja. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya baik itu di kuliah dan SMA masih sangat terngiang. Masih sangat terngiang, khususnya yang horor ya Mas ya. Karena itu sangat berkesan sih Mas biasanya gitu. Nah, saya sangat seneng karena bisa berada di sini dan jadi judul acaranya juga Sendikala itu Iya. cocok banget gitu. Cocok banget ya Mas ya. Pas di SMA itu momennya pas ketika mau maghrib. Sendikala. Pas bau maghrib Sendikala. Jadi pas banget. Oke. Jadi ya udah tanpa lama-lama lagi mungkin kita dengerin aja nih langsung cerita dari Mas Abdul. Oke, silakan Mas. Jadi kita mulai dari SMA ya. Jadi Iya. ceritanya itu bukan ceritanya sih, faktanya. Iya. Kejadian yang sebenarnya terjadi dulu kelas 3 SMA. Kelas 3 Saya SMA. jadi OSIS. Hmm. Jadi itu waktu pelantikan kayak sejenis jurit untuk OSIS selanjutnya. Oh, kaderisasi mungkin itu Mas ya. cocoknya kaderisasi Oke. seperti itu. Nah, acaranya itu sebenarnya dari siang menuju malam sampai besok paginya. Kejadian janggal itu mulai di sore Mas. Di sore hari. Di sore hari, jadi waktu sholat asar. Oke. Nah, di waktu sholat asar itu kan kita bagi langsung kasih waktu untuk para peserta ini sholat. Ya. Cowok dan cewek langsung sholat gitu. Nah, pas balik, yang pertama balik cepat itu yang cowok aja. Nah, kok yang cewek lama banget baliknya gitu. Oke, oke. Oh, mungkin saya potong bentar Mas. Ini lokasi Di sekolah. Di sekolah. Mungkin Iya. bisa dijelaskan dikit nih sekolahnya ya. tuh layoutnya atau apanya gitu Mas. Kalau namanya mungkin nggak Iya, iya. saya sebutin Iya. ya. Jadi untuk lokasinya itu kayak sekolah biasa sih. Oke. Jadi ada musola, tapi musolanya itu ada di bagian belakang sekolah gitu. Jadi bukan oke. yang di bagian depan. Oke. Agak bisa dibilang tertutup lah. Oke, oke, Jadi oke. di seberangnya juga masih ada kebun. Jadi Oh. agak gimana Oke, gitu. oke, angker. oke. Nah, pas yang cowok ini udah balik, cewek yang grup-grup cewek ini belum balik-balik. Saya tanya ke teman-teman cowoknya, yang cewek mana gitu. Masih Mas di belakang gitu. Saya penasaran, saya ke belakang, kok aneh gitu. Ada teman saya sama-sama panitia yang bikin yang cewek-cewek ini batal-batal sholatnya gitu. Batal-batal maksudnya digangguin Iya, gitu. digangguin. Oh, iya ya. Nah, Oke, oke. Padahal kan kita mintanya mereka biar cepat sholat, biar bisa cepat balik ikutan kegiatan. Iya. Ini diganggu-gangguin. Diganggu, gitu. ya, oke. Saya marah, saya suruh balik yang teman-teman saya nih. Terus saya tungguin yang cewek-cewek ini selesai sholat, kita balik. Pas baru balik, jadi dari masjid musola itu di tengah jalan itu ada tiang bendera. Oke. Sebelum ke lokasi acara. Sebelum ke lokasi acara. Pas kita lewat, salah satu pingsan. Oke. Salah satu pingsan, pas di tiang bendera. Iya. Setelah dia pingsan, tiba-tiba teriak. Teriak lari-lari gitu. Iya, iya, iya. Aneh nih, kenapa ini? Yang lain-lain kita suruh balik balik dulu ke lokasi. Nah, kita tungguin yang satu ini. Ternyata dia marah gitu. Oke. Marah, tapi kita nggak tahu dia marah itu dari dirinya atau ada yang rasukin. Iya, iya. Dia agak gimana gitu. Ternyata untungnya masih jam segitu kan masih pagi, masih sore. Iya, belum malam masih banget lah. ada Ya. pembina, Iya. pembina yang ikut. Jadi pembina yang bantuin, dia anterin ke ruang BK. Dan habis itu pembinanya lumayan agamis lah. Iya. Jadi bisa berhenti kesurupan. Iya. Nah, lanjut ke malam. Malam ini waktu makan malam, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kita matiin lampu, sengaja matiin lampu kan biar
naikin vibes ya. Iya, horornya gitu Mas ya. Sebenarnya bukan horor sih, kayak menyedihkan. Oh iya iya Kita kan sambil oke. makan sambil video gitu. Iya. Biar mereka bisa menikmat hikmat dan mensyukuri makanan mereka seperti biasa gitu kan pas SMA. Tiba-tiba ada yang nangis di belakang, tapi nangisnya bukan nangis sedih. Dia nangis teriak gitu. Wah, itu kenapa itu? Kita nyalain lampu, ternyata memang ada yang balik lagi, tapi bukan yang pas sore. Beda orang lagi. Pas kita keluarin, jadi di sebelah ruangan kegiatan itu ada kantin. Nah, di kantin itu ada meja. Ditaruh di sana untuk duduk dulu gimana, biar dia ditahan lah, biar nggak kenapa-kenapa. Abis itu teman-teman ada yang katanya bisa gitu, bisa untuk ngurusin perihal yang kesurupan ya. Pas diurusin, dia ngomong kayak, kami nggak suka kalian di sini, kami nggak suka kalian ngapa-ngapain di sini. Kayak orang-orang yang dirasukin itu ngomong bahwa mereka nggak suka kita kegiatan. Penghuni yang di sana gitu maksudnya, yang tak kasat mata. Nah, pas saya yang ngalaminnya itu ketika si cewek ini udah selesai. Jadi dia udah selesai, udah selesai kesurupan. Teman saya yang bukan teman-teman saya panitia, itu dia biasanya kan kalau di sekolah toilet cewek pasti paling bersih. Nah, teman saya ini cowok, dia mandi di bagian toilet cewek. Jadi jaraknya itu sekitar 200 meter dari lokasi acara. Tiba-tiba teman saya yang cowok ini teriak gitu, teriak. Terus kita yang di lokasi, dia kenapa? Ayo samperin. Saya berdua, kalau nggak salah berdua yang lari nyamperin dia. Jadi areanya tuh di sini. Toilet yang tempat dia mandi, kita di tengah-tengah ada lapangan. Di situ saya merasakan sesuatu yang paling mungkin pertama kali saya rasakan dalam hidup. Saya lari di tengah lapangan itu, langsung kayak saya masuk ke dimensi lain. Itu kayak rasa di badan saya berat banget. Tapi tempatnya masih sama tuh Mas. Tempatnya sepi, kosong, lapangan kan. Tetap di sekolah. Tetap di sekolah. Pas saya lari, tiba-tiba di tengah suara ribut, padahal nggak ada orang. Suara teriak-teriak ribut. Badan saya kayak berat banget, nggak tahu kenapa. Saya nggak bisa lanjut untuk ke teman saya ini. Untungnya teman saya yang satunya bisa. Saya langsung balik lagi ke area acara. Saya balik di sana, saya tenangin dulu diri. Tiba-tiba teman saya cowok yang ada di dalam area acara keluar dan meringkuk gini, takut. Takut. Dia terus saya tanya, kamu kenapa? Dia diem gini terus. Tiba-tiba bangun, lari. Di sekolah kan ada kayak dia ada lantai 2. Nah, di bawah lantai 2 itu pas ada kursi kosong. Nggak tahu siapa yang taruh. Padahal sore nggak ada gitu. Tiba-tiba ada. Dia lari mau menuju ke kursi itu. Nah, untungnya di tengah-tengah jalan ada temen panitia juga yang keluar dari ruangan OSIS. Cegat dia, langsung ditarik ke masuk supaya nggak lolos ke sana. Pas masuk baru bisa diterangin, kamu kenapa? Nggak tahu, saya takut. Terus pas itu kita kayaknya ini ada yang salah gitu. Kita kumpul panitia sama pembina. Kayaknya ini kita ada yang salah, kita nggak bisa lanjutin kegiatan. Mari kita balik lagi istirahat, kemudian lanjutin besok pagi aja. Dan alhamdulillahnya mungkin karena kita pada saat itu mungkin gimana ya, sejenisnya kayak merasa emang kita salah, ada salah, introspeksi diri gitu ya Mas. Jadi kita nggak yang ribut-ribut lagi, kita nggak yang banyak-banyak kegiatan yang terlalu rame. Alhamdulillah nggak ada lagi. Sampai pagi aman berarti acaranya lancar Mas. Sampai pagi aman. Tapi kalau boleh tahu, emang sekolah Mas ini waktu itu emang ada riwayat yang tidak enak atau gimana? Jadi sebelum kegiatan itu kita ada bukber Ramadan. Itu kan bukber ngaji kan? Ngaji yang gitu kan, ibaratnya udah bener bagus banget. Tiba-tiba pas lagi bukber ada yang teriak kesurupan juga. Kok bisa gitu? Kita kaget. Mungkin usut punya usut sih, memang karena sekolah saya itu di pinggir sawah. Ada kebun juga. Jadi dia agak terpencil lah. Dan areanya memang
terkenal itu kalau di bagian belakang-belakangnya itu emang agak-agak mistis gitu. Oh, oke. Jadi tapi mungkin kita kan sebagai makhluk sama-sama hidup Iya, juga, hidup berdampingan. ya, hidup berdampingan juga nggak seharusnya saling mengerti. Kita nggak boleh ngeganggu ketika waktunya sudah Iya. memang waktunya begitu kayak Iya. di Sendikala kan. Sendikala tadi, iya benar. Jadi Mas, ketika itu kondisinya mungkin si teman Mas yang kesurupan itu apakah dia juga sensitif atau kan biasa kalau mungkin dia wanita kan Ya, ada sensitif atau kondisi lagi benar-benar lemah gitu. Iya, lagi lemahnya Nah, gitu. ini yang saya bingungin yang cowok juga Yang ada. cowok gitu. juga Cowok ada. juga ada gitu. Jadi Iya, mungkin iya, karena iya. sudah marah banget jadi para penghuninya itu kayak gitu. Iya. Berarti itu di luar kehendak semua, Iya, Mas ya. juga kena semua. Luar kehendak semua. Itu kan yang waktu SMA Iya. tuh, Mas. Untuk pengalaman seperti itu, apakah Mas Abdul ada pengalaman lagi setelah itu atau gimana? Kalau Mungkin bisa setelah diceritakan. Itu, kebanyakannya sih pengalaman pribadi sendiri gitu. Iya. Kayak pas di kuliah kan kita udah mulai banyak ikut organisasi, Iya, betul. kegiatan malam, Iya. nginep gitu. Mungkin kalau di kampus saya itu seringnya cuman lihat penampakan aja sih, nggak ada yang ganggu. Cuman ya. Iya, Oke. karena udah kebiasaan. Iya, udah Jadi berarti kayak, udah sering ya, udah sering emang. banget. Jadi kayak udah biasa lah Iya. untuk lihat-lihat. Cuman pas pakai motor kan, Iya. ada tuh kiri los aja los gitu. Iya. Jadi nggak yang terlalu takut gimana. Nah, tapi yang paling terasa banget ke saya itu kemarin itu pas sebelum mau wisuda, sebelum mau ujian itu saya masih kos kan. Oke. Di kos itu waktu itu kan pandemi. Ah, Kosong. iya, betul. Yang di kos cuma saya sendiri gitu, Mas. Sendiri. Nah, pas tidur kok agak aneh saya rasa. Karena sendirian kan, nggak ada teman-teman. Saya tidur, setelah sholat saya tidur, tiba-tiba bangun jam 2 kalau enggak jam 3. Jam 2, iya, oke. Posisi kasur saya itu pas di depan pintu. Pintu udah kekunci. Iya, kan? pintu udah kekunci otomatis gitu. ya. Saya tidur, terus bangun, kok ada orang berdiri, orang berdiri besar banget gitu, kayak wah, kaget, langsung kayak saya coba tutup mata lagi, Iya. biar nggak lihat. Pas buka mata lagi masih stop. Besar dalam artian raksasa atau Enggak, gimana? kayak orang gede lah. Oh iya, tinggi ya gitu Orang ya. tinggi tapi badan besar, Iya. hitam, yang tiba-tiba ada di depan pintu saya gitu. Iya. Saya takutnya kan bukan sebenarnya, saya takutnya bisa jadi antara itu hantu atau orang gitu kan. Iya. Pas saya bangun, coba tidur lagi, bangun lagi, hilang gitu. Iya. Kenapa? Apakah mungkin karena kan sendiri? Iya. Teman-teman juga banyak yang nggak pernah balik ke kos. Nggak pernah balik ke kos. Balik ke kos, terus terjadi yang kayak gitu. Nah, abis itu langsung saya keluar ambil wudhu. Iya. Saya sholat, saya gitu. Sampai pagi. Tapi berarti Mas Abdul ini bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata itu berarti Mas ya? Atau hanya mungkin ketika saat tertentu gitu Mas, mungkin ketika lagi capek atau apa gitu? Sebenarnya untuk kan sebutannya untuk yang bisa ngelihat itu indigo. Indigo, iya. Teman saya ada yang indigo. Nah, saya itu bisa dibilang bukan indigo, tapi ketika memang ada dan dia mau menampakkan diri, saya bisa lihat gitu. Oke. Tapi kalau lagi lemah misalkan dia nggak mau dan saya juga nggak bisa, emang keadaannya lagi nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Iya. Nah, sekarang di kantor juga sebenarnya saya sering pulang malam kan, di kantor yang sekarang Mas Abdul kerja. Gitu. Oke. Juga kalau mau bilang ada hawa-hawanya memang pasti ada. Pasti ada ya. Cuman nggak ada yang sampai menampakkan diri. Memperlihatkan kalau dia mengganggu, itu nggak ada. Iya. Berarti emang apa ya? Mungkin dia tertarik untuk menampakkan diri, itulah saatnya Mas Abdul bisa melihat sosoknya gitu ya. Oh, itu kalau boleh tahu tadi yang di kos, apakah sebelumnya Mas Abdul pernah merasakan? Nggak pernah, baru itu saya doang. Kos dari awal masuk kuliah sampai lulus di sana terus. Oh, nggak pindah-pindah nih ya? Iya. Cuman tumben mungkin karena sepi, karena pandemi juga ya orang. Iya benar. Jadi penghuninya ya mereka. Iya. Gitu.
Iya benar. Pas kita tiba-tiba masuk, mereka bingung nih, ini siapa? Iya, ini siapa? Nggak ada. Iya, benar. Itu sih kayaknya. Iya. Kalau untuk di kampus tadi kan Mas Abdul bilang cuman penampakan nih Ya, gitu kan. lihat-lihat aja. Ya, berarti kan itu mungkin ada Mas Abdul dapat cerita dari temen yang merasakan atau gimana? Itu ada nggak Mas kira-kira waktu itu? Nah itu kan kita biasanya kalau di kampus organisasi itu ngadain kegiatan itu pagi, Ya. persiapannya malam. Persiapannya malam, sampai betul. nginep. Iya. Gitu. Nah saya tim nginep, Oke. di lokasi acara gitu. Oke. Seringnya itu awal-awal sampai pagi, dari maghrib, dari sore maghrib itu masih rame teman-teman kita persiapan acara. Mau ke jam 10, jam 11 itu udah pulang-pulang. Iya. Yang sisa paling 3-2 orang. Iya. Lokasinya biasanya kan gede, kayak aula gitu. Iya. Jadi itu kayak pas kita milih-milih loh untuk lokasi tidurnya. Jadi kalau bisa bareng-bareng gitu, jangan bisa misah, apalagi jangan di pojokan gitu. Iya. Nah ada waktu pas di aula ada kegiatan di aula tersebut, saya bangun jam mau mendekati subuh sih. Iya. Cuman saya pengen kencing, saya ke toilet gitu. Nah, pas ke toilet, saya baru mau masuk, kok ada suara gitu. Iya. Nih suara apa? Suara air tapi kok ada kayak suara orang gitu. Pas saya buka nggak ada gitu. Iya. Jadi saya tutup, saya kencing, pas keluar tiba-tiba ada di langsung kaget. Untung saya kan nggak teriak gitu kan. Masa teriak gitu kan, nggak ada gitu. Benar. Saya tutup lagi. Iya. Saya tutup lagi toiletnya. Itu dia Saya, sosoknya seperti apa itu, Mas? Nah pas yang itu dia kalau nggak salah mungkin karena kurang jelas sih, mungkin antara cewek atau cowok kan kita nggak tahu juga. Cuman dia kayak berdiri diem dan emang sengaja diem aja. Sengaja diem aja berarti Mas ya. Oh berarti ketika itu Mas Abdul emang tidak melihat sosok mukanya? Nggak ada. Pas yang di kos juga nggak ada. Nggak ada ngelihat. Bisa gitu ya Mas ya. Jadi kayak auranya sama posturnya aja. Posturnya aja ya kayak kita. Iya benar-benar. Wah. Lumayan serem juga nih cerita Mas Abdul ya. Sebelum SMA juga saya kan MTS. Nah, MTS itu pernah itu karena ada pembangunan sih. Biasanya kan karena kalau ada pembangunan penghuni yang sebelumnya tuh merasa keganggu karena kita usik tanahnya. Iya betul. Banyak tragedi. Waktu itu hampir 1 bulan wajib. 1 bulan itu kita pulang pagi. Pagi bukan karena ada pekerjaan. Iya. Tapi biasanya kan di madrasah itu pagi kita doa pagi bareng bersama kumpul. Iya. Wajib itu 1 bulan kita berdoa. Setelah berdoa 1 sampai bukan 1 lagi sih, 5 sampai 7 orang pingsan. Setiap berdoa itu? Setelah berdoa. Setelah pingsan, berdoa, iya. Langsung ada yang bangun teriak. Pada kesurupan semua. Oke. Wah. Jadi kayak kita waktu itu nggak sekolah sebulan. Iya. Cuma datang doa ya. Ada kesurupan pulang. Oh, jadi proses belajar mengajar itu tidak terlaksana Mas ya berarti. Kita langsung diminta pulang gitu. Mungkin karena kan kita nggak tahu juga sih apakah pada saat proses awal pembangunan ada belum minta izin atau gimana. Iya. Jadi kita nggak tahu, tapi dari pihak sekolah juga caranya itu setiap kan kita pulang urus yang kesurupan, habis itu mereka diem ngaji bareng gitu. Iya. Tapi kayaknya mungkin karena ada sesuatu dan lain hal yang kita nggak bisa lihat ini, nggak mau cepet-cepet pergi. Nggak mau benar. Sampai sebulan gitu, ya ampun. Momen yang paling aneh lah kalau menurut saya sih aneh sih. Iya itu aneh sih. Iya, itu aneh. Selama 1 bulan. Iya bener. Cuman buat itu doang kan. Dan wajib mah. Yang kena itu orang yang sama semua. Iya. Wah kasihan juga dia berarti ya. Makanya. Iya. Tapi kesaksian dari orang yang kesurupan kena itu nggak ada. Dia nggak inget apa-apa. Iya. Kena kesurupan gitu ya. Pas bangun udah kayak nggak tahu apa-apa yang terjadi. Iya, benar. Iya.
Wah, berarti emang Mas Abdul nih mungkin sering keluar ketika maghrib nih teman-teman. Iya, jadi kalau kata orang dulu kan, orang tua dulu kalau udah maghrib jangan keluar gitu. Iya. Takutnya ada apa-apa sendikala gitu. Iya, sendikala. Kalau saya orangnya karena rumah juga deket sama lapangan, Iya. mainnya sampai Main maghrib bola. terus. Iya, benar. Iya, Jadi iya, iya. gitu, mungkin dimulai dari sana lah sih kayaknya. Oke. Selain cerita itu semua, Mas Abdul ada pengalaman pribadi lagi nggak yang sekiranya bikin Mas Abdul tuh kayak, wah kok gini sih gitu, saya tuh salah apa gitu? Ada nggak yang kayak gitu, Mas? Kalau yang salah apa mungkin enggak ya? Enggak salah ya. Iya. Tapi mungkin karena kebiasaan. Jadi Mas, di rumah saya itu Iya. di belakangnya itu makam kakek saya. Oke, makam pribadi lah. Iya, gitu. makam pribadi keluarga ya. tapi cuman kakek saya Iya, aja. oke. Nah, di depan makam kakek saya itu ada batu besar. Batu besar. Iya. Dan di dalam rumah saya kan udah direnov. Sebelumnya itu ada sumur di dalam. Bukan di dalam, ya bisa dibilang di dalam. Iya. Tapi udah ditutup. Sekarang jadi area biasa, ruangan biasa. Oke. Nah, dan yang semulanya ada toilet itu dipindah, dirusak. Di rumah saya itu ternyata ada 3 orang. 3 orang. 3 orang yang bisa kita bilang makhluk halus lah. Oh, 3 sosok. 3 sosok di rumah saya. Oke, terus. Jadi dulu waktu saya masih kecil itu dekat sekali kamar saya sama bekas kamar mandi yang sebelumnya. Iya. Yang ada sumurnya. Iya, yang ada sumur tadi. Jadi tiap saya tidur, nggak tahu jam berapa saya kebangun, terus saya dengar ada orang yang nyuci. Orang yang iya, kayak kucak-kucak atau suara air gitu. Tiap malam. Iya. Malam. Kemudian pas udah diperbaikin, udah direnov, itu suaranya udah hilang. Iya. Tapi kayak hawanya itu beda, kayak kita tuh kayak keganggu dan enak gitu pas di rumah. Pas dipanggilin, bisa dibilang orang pinter lah. Iya. Ternyata di rumah itu ada 3 orang, 3 sosok. Iya. Terdiri dari yang di rumahnya itu di batu, itu Iya. nenek tua. Kemudian di toilet yang baru itu ada wanita muda. Kemudian sama di toilet yang lama itu ada nggak yang tua banget, tapi bisa dibilang, tapi semuanya cewek-cewek semua. Oh, perempuan semua ya sosoknya. Iya. Jadi ada yang semula rumahnya di sumur itu, tapi karena ditimbun, naik. gitu. Dan batu itu sekarang udah ditimbun. Oh, tidak dipindahkan. Ditimbun. Tapi mungkin karena ditimbun tersebut dia merasa kurang enak. Iya, benar. Karena sebelumnya mungkin tempat dia gitu, Mas ya. Itu kalau boleh tahu, Mas, 3 sosok itu kan tadi wanita atau perempuan. Itu ada spesifiknya kan, kalau yang kita tahu kan atau sobat tahu juga pastinya perempuan itu sosok ya kuntilanak apa segala macam, atau yang di rumah Mas Abdul ini seperti apa gitu. Nah, kalau yang di rumah saya itu kata orang pinter ini nggak ada yang, mungkin kalau bisa dibilang kuntilanak bisa, cuman nggak yang ganggu gitu. Jadi dia enak dan seneng bareng kami gitu. Jadi disuruh pergi pun nggak mau. Dan sama orang pintar ini dikasih syarat, oh iya kamu boleh tinggal di sini bertiga, tapi jangan ganggu, hidup bareng gitu. Jangan sampai buat mereka sakit. Kalau kamu merasa sakit, jangan membalas. Benar. Tapi kasih tahu dan nanti gimana urusnya gitu. Wah, berarti emang Mas Abdul emang dari kecilnya ya sudah ibaratnya sudah bersentuhan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata lah ya, kita bilangnya kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak cerita Mas Abdul? Mungkin kayak itu juga. Itu aja ya. Oke. Saya masih penasaran sih dengan tempat kerja saya yang sekarang. Mungkin mungkin ada episode berikutnya dengan Mas Abdul kita jelasnya. Kita update jelas. Kita akan update mulu, makanya sobat semua pantengin terus ya di YouTube kita, tentang kisah Sendikala ini gitu. Mungkin itu aja ya Mas Abdul ya. Bisa kita lihat kayak bagaimana Mas Abdul berinteraksi atau bersentuhan dari sejak kecil hingga kerja sekarang ya Mas ya. Oke. Ya udah, terima kasih Mas Abdul atas waktunya.
sudah mau datang ke Kisah Sendikala. Dan buat sobat semuanya, nantikan narasumber berikutnya, cerita yang berbeda, atau mungkin nanti ada dari Mas Abdul part berikutnya di tempat kerjanya ini gitu kan. Yaudah, sobat, terima kasih atas waktunya, dan Mas Abdul juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.